innama huwa thamaratu taufiqillahi lahu, bahwa apa saja tiap-tiap yang terbit daripadanya, artinya segala bentuk taat yang terjadi pada dirinya itu semata-mata itu adalah thamaratu taufiqillahi lahu. Semuanya itu adalah semata-mata taufik yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasakan tidak punya apa-apa. Semata-mata itu karena taufik Allah, karena diberikan tubuh oleh Allah taala. Dan taufik yang diuji oleh Allah taala ini adalah itu semuanya thamaratu mahabbatihi lahu, yaitu buah daripada kecintaan Allah kepada seorang hamba. Yang kedua, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memberi taufik kepada hamba tersebut. Apabila Allah benci kepada seorang hamba, maka Allah akan menghalang-halangi hamba itu daripada kebenaran dan ketaatan. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kembali pada pembahasan tadi, yang pertama, agar supaya ibadah kita menjadi baik dalam pandangan Allah, tidak hanya menjadi baik cuma dalam pandangan kita juga, yaitu mendapat rasakan ibadah yang takuburnya adalah semata-mata datang daripada Allah supaya hilang sifat ujub padanya. Ini yang pertama. Yang kedua, agar supaya ibadah tersebut menjadi baik dalam pandangan Allah, karena ibadah itu memang baik, tapi kalau tidak baik dalam pandangan Allah, maka adalah ataupun karena baik urung baik. Jadi makanya kita usahakan supaya menjadi baik, yaitu bukan ayurida bihi ridallah li kasril hawa, bahwa berkehendak dengan ibadah tersebut untuk takut diban lagi oleh Allah, untuk menghilangkan li kasril hawa, untuk menghilangkan keinginan-keinginan hawa. Artinya adalah ibadah yang tak kerjakan legelanya adalah tak upayakan bulage takut tiban lagi maksud Allah, tiban lagi oleh Allah. Ibadah adalah tak kerjakan legelanya tiban lagi maksud budaya. Ada yang bahwa ibadah di kadang-kadang hina adalah tiban lagi mengadro. Contoh, tanya karena sah sababari kamu. Nah, kalau sababari anak tu sabab sahna bak taboji bamaji menjual yang untuk le. Tanya tu sabab dari arah je. Allah hai tak ada dari hukum. Bahkan demi komandannya tak ibadat mengadro betul lagi di Allah. Nya tidak ada kebagusan, adapun kurang bagus. Nya salah satu contoh. Tapi dibalik tak upayakan Allah bertunduk menyegolong pulau safiku adalah anjur dan safiku. Dimana saja ada itu walaupun dia obat saja. Cuma tanya orangnya kita minta mengadro tu. Yang kita minta mengadro maka dari itu kita ini sebagai salah satu contoh. Jadi yang intinya kita ada juga tak kerjakan ibadah lain tak turut ibadah lagi Allah. Kan tak kerjakan ibadah lain tak turut ibadah yang mana tak ada waktu. Muncul lagi mana tak ada waktu sudah tahu ada mayang. Padahal kesempatan nak menyatakan dari diri Allah Taala kan tidak lagi apabila ada kesempatan. Nanti dengan halangan, nanti ada pun dengan dan sebagainya dia tidak ada. Tapi di saat punya kesempatan untuk berbuat ibadah, kenapa ditunda-tunda? Berarti umur ibadahnya adalah kemangan tak ada waktu, lagi mangan yang diulah Allah. Di sini adalah tidak ada kebagusan ibadah, apapun bukan tidak ada kebagusan sama sekali, kurang bagus. Hadirin yang dirahmati Allah, ini tanda-tanda kebagusan amal. Jadi kalian tak upayakan gimana cara takubur ibadahnya betul-betul tiba lagi diulah Allah. Walaupun hukum bagi hukum begini, pokoknya yang penting Allah Taala lagi yang diu, lagi cerita, lagi yang tenang. Atau kita perlu tiba yang buat kita yang terjadi, yang adalah bukti akhir dipahami video ada tenda kapolong desa karena mau tahu, yang sebagai contoh kecil yang terdekat. Begitulah dalam hal-hal yang lain. Yang intinya apa? Ibadah yang kita kerjakan kan tak perlu dengan, tapi tiba lagi maksud Allah. Artinya tiba lagi yang diulah Allah Taala. Yang dengan barulah kebagusan dalam ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu bagus amal seseorang hamba itu adalah ayyabtaghiya sawab Allah Taala li nafir riya, yaitu mengerjakan ibadah itu adalah karena mengharap balasan daripada Allah, karena mengharap pahala daripada Allah untuk menghilangkan sifat riya. Ini juga baru nazar ibadah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan kata lain, berbuatlah ibadah itu dengan perasaan ikhlas. Bekna digitanya pada pokok ibadahnya, menyegolongnya tak tegak bagus halaman hati.
dalam hal apapun ibadah, apakah sedekahnya, baca Qur'annya, tarawih, witir dan sebagainya lah, ibadah-ibadah ditanya. Yang intinya adalah ada keikhlasan. Ini adalah 3 perkara yang dinyatakan oleh para ulama supaya ibadah kita ini menjadi bagus. Sebenarnya sangat banyak perkara-perkara yang lain supaya dapat membaguskan ibadah kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah, di saat ibadahnya kagak, kalau dihiu oleh Allah Taala, bahwa tenyangkut Allah Taala baru mentuang ibadah kita ini, baru menerima ibadah kita ini. Cuman secara pasti hantu pengetahuan kitanya untuk dia ada buku kagak terima ibadah kitanya oleh Allah Taala. Semayang kitanya, puasa kitanya, sedekah kitanya, iktikaf kitanya, jakbut kitanya, amar ma'ruf nahi munkar kitanya, akhlak kitanya, punya kagak terima oleh Allah Taala. Secara pasti hanya manusia ada buku. Namun Allah gebuk tanda-tanda yang dengan tanda tersebut kita tahu bahwa ibadah kitanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga para ulama dan pegawe bahwa adalah wa alamatu qabulil a'mal, yaitu tanda-tanda diterimanya amal seorang hamba itu juga ada beberapa tanda. Ini sebagai tanda ini, walaupun yang pasti adalah Allah yang teguh, namun dulu tanda-tanda apa kitanya supaya nak kata pukul kitanya hinan karena tanda ibadah kitanya betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyaknya tanda-tanda yang bahwa ibadah kitanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah halawatul ibadah. Yang pertama adalah merasa manis dalam berbuat ibadah. Yang kecil-kecil beda-beda urut, kadang-kadang beda merasa lezat dan nikmat suatu ibadah. Lalu urut galak merasa lezat tak berzikir, kadang-kadang buat sembahyang sunat hanya lezat katanya. Lalu urut merasa nyaman, merasa nikmat buat baca Quran, kadang-kadang juga buat bercaranya kementan bekerja boleh berdek dengan beda-beda ada ini. Lalu urut baca Quran naik tapi buat cara doa Allah Taala jika mudah karena jika mana akan kita mengadu belakang Allah Taala jika nyaman perasaan pada beda-beda aja. Lagi ke urut ke beda-beda ini. Lalu manusia lupu bere. Hai mana lupu bere? Dapat kajak kena, dapat kajak kena duduk dalam payah, dapat kajak begitu. Yang baik dapat kajak sembunyi, yang baik dapat kajak jabut, yang baik dapat kajak jamaah. Lain sabung yang gede. Itu beda-beda aja. Akan yang pernah pernah juga. Semua yang hantar pernah. Jadi bantu mantan pernah keluarnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang inti adalah halawatul ibadah. Merasa nyaman, merasa nikmat berbuat ibadah. Untuk mendapatkan kenikmatan berbuat ibadah ini tidak mudah semudah kita membalikkan telapak tangan. Akan tetapi butuh riyadhah. Ini istilah lagi kita tasawuf juga. Makna riyadhah latihan diri. Kadang-kadang butuh tenaga kita yang berjaya untuk melakukan ibadah. Butuh wantai-wantai yang panjang untuk kita melakukan ibadah. Baru mencapai nikmat waktu ibadah. Karena ibadahnya akan mengalih. Karena hidup perang nafsu hanggala ini. Makanya kita jauh apabila nanti furbu kita acilawan doa supaya diganti oleh Allah Taala doanya menjadi jemaat. Depan lagi kita jauh hendak terlawan tapi jemaat ijmaat yang menjangkau keliput handoro kita buat tempat ibadah. Ternyata ibadah itu perlu dipaksa. Mungkin bibir kita yang mulut kita yang sanggup berzikir banyak-banyak apabila tidak pernah dipaksa untuk berzikir. Mungkin bapak hendaknya sanggup baca Quran banyak-banyak apabila tidak pernah dipaksa untuk baca Quran. Tidak ilmunya bukan. Karena tanya orang mulut berdoa sampai dapat kesempatan untuk berbuat ibadah dan berarti Allah untuk ibadah. Sampai menjadi halangan hambatan. Karena tadi dapat ingatlah. Jemaatnya akan menjangkau, akan tetapi kita paksakan doa dan supaya ada anak Allah. Tetap lagi tapi. Oleh yang selanjutnya kelebihan bagi orang yang untuk ibadah apabila kenduk oleh sembahyang subuh hingga terbit matahari wa salamatu fi badani. Selamat duduk hanggubi penyakit-penyakit yang hina, hanggujuk penyakit tupak, hanggujuk penyakit bunuh, hanggujuk penyakit mungo dan sebagainya. Itu selamat dari oleh Allah Taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang selanjutnya mahabbatun fi khuluqil khalqi, yaitu mendapat kecintaan dalam hati makhluk udahnya. Manusia hanya benci kepada udahnya kecuali dia memang dia atiro yang difudeki yang gada-gada. Insyaallah hanya benci. Karena apa? Apabila kita telah mendapati cinta Allah, maka seluruh makhluk tidak akan pernah membenci katanya. Ini kunci ini. Maka dikerjakan sesuatu yang mendatangkan cinta Allah. Ini yang keempat. Yang kelima,
ibadah dan doa Allah sembahyang subuh hingga terbit matahari, yurfa'u anhu dhiqul aish, diangkatkan daripadanya, dihilangkan daripadanya kesempitan hidup. Dia lagi benar pegang, yaitu Allah akan mempermudah urusan rezeki kepada hidupnya. Dekedi pun bermasalah dalam kehidupan kita ada saja jalan keluar sehingga selesai masalah-masalah yang kita hadapi. Dia 5 macam yang Allah beri kepada hidupnya di dunia. Kita 5 macam tu yang Allah beri kepada hidupnya mulai dari sakaratul maut hingga dituntut oleh Allah Taala ke surga. Yang inti dan putra ingatlah kelebihan sembahyang subuh, Allah sembahyang subuh ini adalah sangat-sangat lambatnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kembali pada pembahasan kita tadi yang bahwa adalah tanda fir'aun diterima amal ibadah ini adalah halawatul ibadah, merasa nyaman, merasa nikmat, merasa tenang dalam berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka untuk mendapatkan tenang nikmatnya berbuat ibadah, kita usahakan habis-habis insya Allah akan perlu. Lagi perlu ada dalam hidup kelebihan-kelebihan yang raya yang dijadi oleh Allah. Lagi misalnya kita yang berkah sembahyang rawat itu upayakan sembahyang rawat itu dia tidak tinggalkan. Ikatnya orangnya lagi tak kurun tempat sih. Kita mana kurun tempat agak keliru baju. Sembahyang rawat kata kebun. Sembahyang dia insya ada teh azkira anak atau sembahyang dia insya awal tanya untuk rumahnya bijak sih. Padahal kawan rawat kita sih puyang tadu tapre. Padahal 2 rakaat dia insya nya lebih gaji dapat daripada sembahyang rawat 40 rakaat. Sembahyang tarawihnya bilangan rakaat lebih gaji. Adapun afdaliyah ini tetap afdal sembahyang rawatib. Yang kedua agak keliru tadi kadang-kadang. Tajuk yang hanakat afdal, kata tinggal yang afdal. Cuma walaupun menang gede kan berarti menyebutkan kubek dan sembahyang tarawih lekan yang tak pegang. Tapi kita tarawih lagi biasa lagi upayakan rawatibnya jangan kita tinggalkan. Padahal yang ditulis-tulis dalam kitab urutan sembahyang sunat yang paling afdal yang pertama sekali adalah sembahyang sunat orang raya haji. Yang kedua sembahyang sunat orang raya puasa. Yang kedua sembahyang sunat gerhana Madawroh. Yang keempat sembahyang sunat gerhana dulu. Yang kelima sembahyang sunat istisqa, sembahyang sunat lagi wajib. Yang keenam adalah sembahyang sunat witir. Yang ketujuh sembahyang sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Bodoh itu tak tarawih. Yang kedelapan baru sembahyang tarawih. Yang baru duha, istiqarah, sunat wudhu dan sebagainya. Maka kita upayakan lagi dapat kuno dari kitanya menghadap iman berkenan pada pokok sembahyang sunatnya. Kita yuk kuno orangnya karena menyohanatkan kebiasa untuk Tuhan dan berdoa sembahyang qabliyah ba'diyah. Kita upayakan pun yang agak berdekat. Dan jadi kita demi awalkan dulu. Ba'diyah 2 rakaat dulu. Kan kita bubut. Karena kita bubut pun katanya kita rakaat dan disunatkan. 2 muakkad, 2 hanan. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi perlu juga degeri pun dia awal lagi karena kegiatan yang kamu dan maka usahakanlah wadai-wadai sempat untuk berbuat ibadah